Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebetulnya sudah membosankan, tapi saya juga harus melihat setiap orang sebagai ladang tuanya, karena Tuhan sudah melihat saya sebagai ladang tuanya. Kalau Tuhan tidak melihat saya sebagai ladang tuanya, kalau Tuhan melihat saya, melihat kenajisan saya, mengingat kesalahan saya, masa lalu saya, maka saya tidak pantas untuk berdiri di sini. Oleh karena itu, oleh karena kemurahan yang saya alami inilah, maka saya juga harus melihat orang setiap orang sebagai ladang tuanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ciri-ciri yang menjadi sarangnya burung. Boleh kita lihat Wahyu 18 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Wahyu 18 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Dan dia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh, Babel kota besar itu. Tubuh Babel. Terus? Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Roh jahat, liangnya serigala. Terus? Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Sarangnya burung. Terus? Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya perempuan Babel. Terus? Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dengan perempuan Babel. Terus? Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ciri-ciri yang menjadi sarangnya burung. Satu, ini ciri-ciri yang menjadi sarangnya burung. Satu, bangsa-bangsa minum dari air anggur hawa nafsu cabulnya. Dalam kurung perempuan Babel, tempatnya roh jahat dan roh najis bersembunyi. Ya, haleluya. Dua, raja-raja berbuat cabul dengannya. Tiga, pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri gereja Tuhan yang menjadi sarangnya burung. Puji Tuhan. Minum dari air anggur hawa nafsu cabulnya, kemudian berbuat cabul dengannya, kemudian pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Puji Tuhan. Lihat Nahum 3 ayat 4. Nahum pasal 3 ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hukuman atas Niniwe. Ya. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Perempuan Babel tadi ya, Wahyu pasal 18. Ya, betul ya. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Terus yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Terus yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya. Terus dan kaum-kaum dengan sihirnya. Puji Tuhan. Perempuan sundal memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Puji Tuhan. Saya ulangi, perempuan sundal memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, kemudian kaum-kaum dengan sihirnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kenikmatan, jadi kesimpulannya, kenikmatan dan segala sesuatu yang diperoleh tanpa salib, itulah yang disebut dengan sihir. Amin, saudaraku. Persundalan atau kenikmatan dan segala sesuatu yang diperoleh tanpa salib, itulah yang disebut dengan sihir.
atau bersundal dengan perempuan sundal. Itu yang disebut dengan persundalan. Itulah sihir. Sihir itu dibenci Tuhan. Kalau melayani, ingin menikmati segala sesuatu tetapi tidak mau memikul salib, itu sihir, itu persundalan, saudaraku. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu kita harus sadar bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan dari daging ini. Daging ini tempatnya segala sesuatu kelemahan. Maka kalau kita sadar akan hal itu, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan oleh darah salib Kristus, selanjutnya kita harus mengikuti teladan yang ditinggalkannya. Jejak yang ditinggalkannya itu harus kita ikuti. Tapak demi tapak kaki Yesus harus kita ikuti dengan tepat dan benar. Daging ini harus mengalami penyalipan supaya semua dosa berguguran, semua dosa rontok seketika itu juga. Jadi kita harus sadar betul bahwa di dalam daging ini tempatnya segala kelemahan, penuh dengan kelemahan. Tidak ada yang bisa diandalkan di sini. Tapi daging mempunyai keinginan, yaitu hawa nafsu dan segala keinginan yang jahat. Menikmati suatu kenikmatan tetapi tidak mengalami proses salib, itu yang disebut sihir dan persundalan. Minum air anggur, hawa nafsu, cabulnya, ingin menikmati sesuatu tetapi tidak mengalami proses salib, itu persundalan, itu merupakan sihir, saudaraku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian terjadi sesuatu perubahan tanpa proses sengsara salib. Itulah yang disebut dengan sihir. Sihir begitu. Mengalami terjadinya suatu perubahan tanpa melalui proses sengsara salib, itu yang disebut sihir. Tuhan tidak suka sihir. Misalnya sesuatu benda berubah menjadi tikus, tapi tanpa proses salib. Sesuatu perkara berubah menjadi ular misalnya, tapi tanpa proses salib. Itu yang disebut sihir. Mengikut Tuhan tidak boleh sihir. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ikut Tuhan tidak boleh simsalabim. Allah kadabra. Harus dengan proses sengsara salib, aniaya karena firman. Kalau tidak banyak nanti persundalan. Seperti pedagang-pedagang kaya dari hawa nafsu cabulnya, dosa. Sebab itu kepada sidang jemaat seringkali saya ingatkan, pilih mana. Diberkati dengan cara usaha sendiri atau diberkati dengan proses salib. Kedua-duanya bisa diperoleh. Diberkati dengan cara sendiri bisa. Itu boleh diperoleh, bisa diperoleh. Tetapi risiko tanggung sendiri. Atau menerima berkat tapi lewat proses salib. Segala sesuatu Tuhan yang tanggung. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yeremia 51 ayat 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hukuman atas Babel. Ya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, Ya. yang memabukkan seluruh bumi. Memabukkan hawa nafsu daging dan bumi dengan hawa nafsu daging terus. Bangsa-bangsa minum dari anggunnya. Itu merupakan persundalan. Amin, saudara. Amin. Itu persundalan.
Kemudian kaya tanpa proses salib, sihir. Pedagang-pedagang kaya, pengusaha-pengusaha kaya tanpa proses salib, punya kedudukan jabatan pekerjaan yang baik tanpa proses salib, sihir, simsalabim, ala kata perak. Terus, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Itu sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Perhatikan, bangsa-bangsa menjadi gila. Sikap, perbuatan, perkataan, dan tingkah laku menjadi gila. Oleh karena minum air anggur, hawa nafsu cabul dari perempuan Babel. Kalau kita diberkati, kalau kita menikmati berkat-berkat dan kemurahan Tuhan, kita pasti rendah hati, tidak mungkin kita bermegah. Tapi orang yang pedagang, tetapi sebaliknya, kalau orang minum air anggur hawa nafsu cabul, kemudian pedagang menjadi kaya oleh karena hawa nafsu cabulnya, di situ bangsa-bangsa menjadi gila. Di situ bangsa-bangsa menjadi sombong, mulai dari perkataannya, perbuatannya, sholat, tingkah, gerak-geriknya, segala sesuatu menjadi gila. Tapi kalau kita menyadari segala sesuatu karena kemurahan Tuhan, pasti kita tetap dengan rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita tidak layak untuk bermegah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ya. Ratapilah dia. Ya. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin dia menjadi sembuh. Puji Tuhan. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Puji Tuhan. Pendeknya perpecahan terjadi oleh karena dosa kenajisan, persundalan, dan sihir oleh si perempuan sundal itu. Puji Tuhan. Saudara, di dalam melayani Tuhan ini, kita belajar banyak kepada Rasul Paulus. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Puji Tuhan. Akhir dari pertandingan yang dimaksud adalah terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Bangsa kafir dan bangsa Israel bersatu. Demikian juga pekerjaan daripada Yesus Kristus, Anak Allah. Puji Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun dari tulang-tulangnya itu dipatah-patahkan. Itu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Itu akhir dari sebuah pertandingan yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi di sini kita melihat akhirnya tubuh Babel terjadi perpecahan oleh karena banyaknya persundalan, banyaknya sihir dari perempuan sundal itu, terjadilah perpecahan. Puji Tuhan. Kemudian di sini ada pernyataan, kemudian di sini dikatakan ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Mungkinkah? Ayat 9 baca. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, Ya. tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Ya. Tinggalkanlah dia. Ya. Marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Ya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, Ya. sudah menjangkau awan-awan. Iya. Babel tidak mungkin dipulihkan. Babel tidak mungkin dipulihkan. Demikian juga ketika Nimrod membangun sebuah kota dan sebuah menara di Babel, mereka berencana untuk membangun menara itu sampai ke langit. Tetapi pembangunan Babel berhenti di tengah jalan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa dosa kenajisan itu sangat menghambat pembangunan tubuh Kristus.
dan tidak mungkin dipulihkan lagi. Hati-hati, ya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 8 ayat 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ulangi baca ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Puji Tuhan. Tanda yang lain atau tanda sarang burung yang lain berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, inilah tanda sarang burung yang lain. Ya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ini tanda sarang burung yang lain. Amin. Amin. Artinya, saudaraku, menghendaki kegiatan-kegiatan rohani, tetapi masih menginginkan kegiatan-kegiatan orang mati. Puji Tuhan. Dia kan di sini berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu. Di sini seorang lain yang salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Puji Tuhan. Artinya menghendaki kegiatan-kegiatan rohani atau dalam kurung ibadah dan pelayanan, tetapi masih menginginkan kegiatan-kegiatan orang mati. Masih menginginkan kegiatan-kegiatan orang mati. Roma 8 ayat 5. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan. Tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Maka terlalu aneh pernyataan salah seorang murid ini, Tuhan, izinkanlah dahulu aku menguburkan ayahku. Ini kan pernyataan yang aneh bagi seorang pelayan Tuhan. Orang hidup menurut keinginan hidup, mereka yang hidup menurut daging pastilah memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini perbuatan. Keinginan daging itu adalah kegiatan orang mati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau itu kegiatan orang mati dinikmati, itulah yang disebut persundalan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, Ya. tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Keinginan daging adalah maut. Sebaliknya, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ikut mana? Puji Tuhan. Ikut mana? Harus mengambil suatu keputusan. Ikut Tuhan berarti hidup menurut keinginan roh, atau ikut turun dunia, hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Harus mengambil satu keputusan di dalam mengikuti Tuhan. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, Ya. karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena orang yang hidup menurut daging, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Puji Tuhan, ia tidak takluk
kepada hukum Allah, menjadi seteru terhadap firman Allah. Puji Tuhan. Imamat 12 ayat 21, Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kudusnya para imam. Ya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Ayat 11 maksud saya ya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Terus Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. perhatikan saudaraku, kudusnya para imam, atau syarat untuk mengikut Tuhan, atau syarat untuk menjadi imam, syarat untuk melayani Tuhan. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Bahkan janganlah ia menajiskan dirinya dengan mayat ayahnya atau ibunya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, maka kita harus memikirkan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Tetapi kalau ikut dunia, maka biarlah dia menuruti segala hawa nafsu dan keinginan dagingnya, sampai ia najis oleh karena keinginan daging itu sendiri. Sekalipun itu keinginan daging dari orang tua, jangan dituruti. Sekalipun itu keinginan daging dari ayah dan ibunya, orang tuanya, jangan dituruti. Syarat untuk mengikut Tuhan, syarat untuk melayani Tuhan, jangan juga mengikuti keinginan daging dari kedua orang tuanya. Jangan ia menajiskan dirinya dengan keinginan daging orang tuanya. Kadang-kadang perasaan ini terlalu besar. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Padahal saudaraku, ketika kita menuruti keinginan daging orang tua, itu sudah menajiskan dirinya. Sebab itu syarat mengikuti Tuhan, jangan ia dekat dengan semua mayat. Jangan ia dekat kepada semua mayat. Jangan. Perbuatan daging itu mati. Amin saudaraku. Jangan. Itu yang menajiskan seseorang. Termasuk jangan menajiskan dirinya dengan mayat ayahnya atau ibunya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sehebat apapun pengaruh dari ayah dan ibu, tetapi untuk hal yang bersifat daging, jangan dekat, supaya jangan ia najis oleh perbuatan daging orang tuanya. Jangan turut, jangan menjamah segala mayat. Ya, amin saudaraku. Jangan menajiskan, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Puji Tuhan. Haleluya. Pisahkan perasaan dengan keinginan roh dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita jangan salah-salah. Jangan salah-salah. Puji Tuhan. Kolose 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Perhatikan, baca. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, bebas dari roh-roh yang ada di dunia ini, terus mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Iya. Puji Tuhan. Takluk kepada rupa-rupa peraturan. Ya, takluk
pada rupa-rupa peraturan. Ya, itu dunia orang mati. Inilah mayat yang menajiskan. Amin, saudaraku. Inilah mayat yang menajiskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 21 sampai dengan 22 dapat dipahami, saudaraku. Takluk kepada rupa-rupa peraturan. Inilah dunia orang mati yang menajiskan para imam. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai 22. Jangan jamah ini, Ya. jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa Ya. oleh pemakaian, Terus. dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Puji Tuhan. Adapun rupa-rupa peraturan itu misalnya jangan jamah ini, koma. Jangan kecap itu, koma. Jangan sentuh ini. Sebetulnya larangan-larangan itu, aturan-aturan yang dibuat dunia ini, aturan-aturan ini hanya mengenai barang pertama, hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Yang kedua, hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Itu bukan perintah dan ajaran Tuhan. Rupa-rupa peraturan itu bukan perintah dan ajaran Tuhan. Dan itu hanyalah, lihat ya, itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Puji Tuhan, dapat dipahami. Kemudian hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia saja. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, sekarang Hagai pasal 2 ayat 13 sampai 15. Boleh baca 11 boleh. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Ya, pembangunan tubuh Kristus ayat 11. Pada tanggal 24 Ya. bulan yang ke-9 Ya. pada tahun yang kedua zaman Darius, Tanggal 24 bulan 9. Terus datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. ya, Bunyinya, begininya beginilah firman Tuhan semesta alam itu. ya, Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. tanyakan pengajaran kepada ini 13 sampai 15. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, Ya, perhatikan ya, biar kita nanti menjawab pertanyaan ini. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, terus lalu dengan puncaknya itu ia menyentuh roti menyentuh roti, atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, sesuatu yang dapat dimakan. Terus menjadi kuduskah yang disentuh itu? menjadi kuduskah roti yang disentuh, anggur yang disentuh, minyak yang disentuh? Terus Lalu para imam itu menjawab, Haleluya. katanya, tidak. Tidak. Berbau daging tidak menjadi kudus. Terus Berkatalah pula Hagai, ya, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, semua mayat termasuk mayat orang tuanya. Kalau orang tua melarang jangan beribadah melayani, lawan ya. Soal itu, jangan lawan pakai mulut. Itu sudah perbuatan daging, itu yang menajiskan. Jangan turuti. Ulangi ayat 14. berkatalah pula Hagai, Ya, jika seseorang yang najis oleh mayat ya, menyentuh semuanya ini, ya, menjadi najiskah yang disentuh itu? ya. Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Terus. Maka berbicaralah Hagai, katanya, Ya. begitu juga dengan umat ini Iya. dan dengan bangsa ini di Iya. hadapanku. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Puji Tuhan. Di sini kita melihat turut campurnya orang-orang najis di dalam pembangunan rumah Tuhan. Sehingga pembangunan rumah Tuhan batal. Dengan lain kata, tidak terwujud pembangunan tubuh Kristus tidak terwujud dengan ikut campurnya orang-orang najis di dalam melayani Tuhan. Haleluya, ini harus menjadi mata kita harus terbuka di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
Jangan kita anggap enteng dalam melayani Tuhan, bermain-main dalam kenajisan, tetapi keinginannya besar sekali di dalam hal melayani Tuhan. Itu tidak boleh. Maka kita harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Hagai kepada para imam. Kita harus jawab. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apa boleh daging di dalam punca jubah lalu menyentuh sesuatu yang luar biasa, antara lain roti, kemudian anggur, kemudian minyak, menjadi kudus kayak disentuh itu? Tidak. Roti itu firman Allah, anggur itulah kasih Allah, minyak itulah Roh Kudus. Tiga-tiganya dirusak oleh orang-orang najis. Maka pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, boleh tidak? Jawabnya, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Jangan keinginan besar, keinginan kita besar untuk melayani. Tetapi oleh karena perbuatan daging, kehidupannya menjadi najis. Semua yang disentuh menjadi najis, termasuk kalau dia mau main musik, apa yang dipakai itu menjadi najis. Dapat dipahami semua. Haleluya, hati-hati ya dengan semua mayat. Perbuatan daging itulah keinginan orang mati. Tetapi keinginan roh dengan segala kegiatannya itu hidup. Itu tidak boleh sebetulnya. Justru pembangunan tubuh Kristus terhambat dengan hadirnya orang-orang najis. Apa yang membuat dia najis? Karena perbuatan daging orang mati, perbuatan orang mati. Dialah seharusnya orang mati mengubur orang mati mereka. Tidak boleh turut campur. Dapat dipahami saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kenapa saya selalu protes yang tinggal di sekretariat? Saya upayakan supaya tetap tinggal di sekretariat, supaya dia jangan menjamah segala mayat-mayat yang, supaya dia jangan menjadi najis oleh karena mayat, perbuatan orang mati itu yang menajiskan dia. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu jalan keluarnya Matius 8 ayat 22. Ya, dipercepat. Demikian firman Tuhan. Baca 21 mulai. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Terus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. inilah seorang guru yang lainnya. Amin. Amin. Selain tadi dalam Wahyu pasal 18 ayat 2 dan 3. Terus, tetapi Yesus berkata izinkan kepadanya, aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 22. tetapi Yesus berkata kepadanya, Ya. ikutlah aku, Ya. dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ikutlah aku artinya pembentukan tubuh Kristus tidak boleh ditawar-tawar lagi. Tidak boleh ditawar-tawar. Puji Tuhan, masih banyak di antara kita menawar-nawar. Yang melayani Tuhan masih banyak yang suka masih menawar-nawar. Maksudnya berbuat najis sedikit aja. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Tidak boleh ditawar lagi. Pembentukan tubuh Kristus tidak boleh ditawar-tawar. Ya, tidak.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 19 ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Puji Tuhan, kepada mempelai perempuan dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Puji Tuhan, dikaruniakan artinya dipercayakan. Kepadanya dipercayakan. Puji Tuhan, kepadanya dipercayakan. Baik, kita lihat pakaian putih di dalam Keluaran pasal 28. Baca ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan mengenai pakaian imam. Ya. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, Ya. yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, Ya. membuat pakaian Harun, Ya. untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Memegang jabatan imam. Terus Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: pakaian putih. Terus tutup dada, Ya. baju efod, Ya. gamis, Ya. kemeja yang ada raginya, Ya. serban dan ikat pinggang. Ya, terus Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu, Terus? dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. dikaruniakan berarti dipercayakan jabatan imam. Dikaruniakan pakaian putih. Kalau berbicara dikaruniakan berarti dipercayakan jabatan imam. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 4. Ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan Boleh baca 19. Mulai ayat 9 maksud saya. bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, dia telah mati dan bangkit. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan, untuk mengaruniakan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, Ya. maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil, Ya. maupun gembala-gembala, Terus? dan pengajar-pengajar. Ya, dikaruniakan 5 jabatan. Itulah jabatan rasul, nabi, penginjil, guru dan nabi. Rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru atau pengajar. Terus ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Ya. bagi pekerjaan pelayanan, Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh bagi Kristus. pembangunan tubuh Kristus. Dikaruniakan, dipercayakan 5 jabatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Dikaruniakan, dipercayakan 5 jabatan bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan jangan disia-siakan. Amin, saudaraku. Demi terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pembangunan itu ayat 13 sampai ayat 15. 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya. dan pengetahuan yang benar tentang Ya. anak Allah, Ya. kedewasaan penuh, Kedewasaan penuh. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah wujud dari pembangunan tubuh Kristus, menjadi dewasa, terjadi pertumbuhan rohani dan dewasa rohani. Sampai terus 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dewasa rohani tidak mudah diombang-ombang ambingkan rupa-rupa angin pengajaran palsu. Tidak mudah. Amin, saudara. Amin. Tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran palsu. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Ya. di dalam kasih kita bertumbuh, Ya, kita memperoleh pertumbuhan. Terus
Di dalam segala hal Di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. sampai nanti terjadi pertumbuhan rohani yang mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Berarti terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan kelak berada dalam pesta nikah anak domba. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.